Hi guys, hi ladies, hi bro, hi sis, how are you? How you doing? Apa kabar semuanya? Selamat datang lagi di podcasting Sprintil, masih bersama saya Ira K. Dan irakannya dari Bubu Ikan Edu Kreasi. Episode ini adalah AADO. Ada apa di bulan Oktober? Hashtag aku baru tahu. Ya, ini cerita-cerita catatannya si Bubu, ya, Bubu Ikan, tentang apa aja sih yang ada di bulan Oktober ya. Jadi, ini judulnya adalah Bye Bye Oktober, Hello November. Nah, ada apa di bulan Oktober? Ya, seperti biasa ya, setiap bulan itu pasti ada hari-hari spesial ya, tanggal-tanggal khusus ya. Kalau tanggal 1 Oktober ya udah pasti tau lah ya semuanya, Hari Kesaktian Pancasila. Gitu. Hayo lo guys, masih apa enggak Pancasila? Hayo. Kalau zaman saya sekolah dulu sih ya, yang namanya Pancasila ini harus banget wajib apal Pancasila ya. Awas aja kalau nggak apal ya, itu salah satu tes yang paling utama dari pelajaran PMP. PMP itu pelajarannya pasti sekarang namanya PPKN kalau zaman sekarang ya. Zaman anak V itu PPKN. Kalau zaman gue dulu namanya PMP, Pendidikan Moral Pancasila. Pelajaran Pancasila alias pelajaran PMP ini wajib banget apa yang namanya UUD 45 termasuk pasal-pasalnya. Mampus nggak lo? Kalau zaman sekarang anak muda PPKN harus apal UUD sama pasal-pasalnya nggak? Nah, harus apal nggak? Ada nggak? Pasal ke gitu-gitu masih ada ya? Oke deh, masih ada berarti guys. Masih peduli gak sih sama UUD 45 dan pasal-pasalnya? Itu kan dasar negara kita ya guys ya. Seharusnya sudah pasti sebagai warga negara Indonesia kita harus tahu dasar negara kita ya guys. Jangan sampai lupa karena Pancasila itu sakti. Yeay. Terusnya lagi apa ya? 5 Oktober udah tau lah, Hari ABRI ya kan. Iya, satu lagi nih, di tanggal 1 Oktober itu ternyata ada yang namanya Hari Kopi Internasional. Itu hashtag aku baru tahu. Jadi memang ternyata ada Hari Kopi Internasional yang diperingati sejak kapan ya? Hari Kopi Sedunia itu diperingati setiap tanggal 1 Oktober. Kenapa diperingati dan sejak kapan? Diperingatinya itu pertama kali dirayakan tahun 2015 di kota Milan, Italia. Penyelenggaranya adalah International Coffee Organization. Ya, hari itu sebenarnya adalah hari yang menjadi momen untuk merayakan minum kopi, kemudian mempromosikan juga perdagangan kopi secara adil dan merata di seluruh dunia dan menyebarkan kesadaran terkait perjuangan para petani kopi di seluruh dunia. Gitu ceritanya ya. Sejarah kopi atau cerita-cerita tentang kopi sih kayaknya jadi cerita yang panjang dan lama sekali ya. Itu sih bisa jadi satu episode sendiri ya. Aduh, nanti aja ya next time kita bicara tentang kopi. Karena kemarin untuk bikin konten ini pun saya sempat ngobrol-ngobrol sama temen yang bisnisnya kopi dan nanya-nanya, ternyata banyak sekali variannya di Indonesia dan hampir di seluruh Indonesia itu banyak sekali variannya. Dan kayaknya nggak cukup satu episode ya kali kalau ngomongin soal kopi mah ya gitu ya. Jadi next time ya guys. Tapi kita harus berbangga bahwa Indonesia ada di posisi ketiga penghasil kopi terbaik di seluruh dunia setelah Brasil dan Vietnam. Jadi Indonesia masih juaranya lah ya soal kopi-kopian ini ya. Apalagi salah satu kopi Indonesia itu merupakan kopi yang gak ada di dunia manapun selain di Indonesia, yaitu kopi luwak. Jijai gak sih? Sih agak gimana gitu ya kalau dengar kopi luwak, karena yang terlintas adalah bokernya alias pupnya si luwak alias binatang seperti musang ini ya. Karena kan cara untuk mendapatkan biji kopi luwak itu caranya si musangnya kan makan kopi gitu ya, terus habis itu diboker kan keluar. Jijik kalau diceritain ya, pokoknya gitulah guys. Ketemu lagi sama saya Ira K, Ira Kania, yang
nama panggungnya nama panggungnya Irakania. Gara-gara saya dulu ngefans sama yang namanya Iwake. Enggak deh, tapi sebelum Iwake nongol juga saya udah pakai Irakania dari SD dah kira-kira. Karena kalau disingkat namanya kan Irakade ya, itu tuh kayak terlalu Sunda banget gitu ya. Jadi Irake lebih keren gitu ya, kata saya. Anyway, halo, selamat malam minggu di bulan November. Gak kerasa ya udah mau tahun baru lagi loh, gila banget ya, cepet banget 2022 ini. Terus bulan lalu saya nggak sempet podcastan ya, jadi ya udah deh kita cerita-ceritanya hari ini aja ya di podcast ya. Tadi udah cerita-cerita sedikit tentang bulan Oktober. Awal Oktober tuh ada apa aja ya kan. Masih lanjut nih, bulan Oktober tuh ternyata bukan ternyata sih, emang iya ya, tanggal 2 Oktober itu dirayakan sebagai Hari Batik. Nah, sejak kapan sih dirayakannya? Udah dari tahun 2009 gitu, sejak ditetapkannya batik oleh UNESCO menjadi warisan kebudayaan untuk budaya lisan dan non-bendawi gitu guys. Jadi ya, batik ini dari mana asalnya udah pastilah ya dari Indonesia. Makanya hey kalian yang dari negara lain yang ngaku-ngaku batik asal negara kalian, enyah lah kalian. Karena batiknya dari Indonesia lah. Karena istilah batik ini sendiri kan berasal dari bahasa Jawa ya. Jadi istilah bahasa Jawanya itu dari percampuran kata amba yang berarti lebar atau luas. Maksudnya kainnya ya, kainnya lebar atau luas. Nah terus nitik ya, artinya itu membuat titik-titik gitu. Karena kan bahasa Jawanya awalnya ambatik gitu ya. Tapi kan lama-lama karena sering disebut batiknya aja, nah itu jadi artinya terjemahkanlah batik ini juga maknanya menjadi sebagai menggambar atau menulis gitu guys. Nah makanya anak-anak muda selain juga harus tahu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dasar negara kita ya, yang kayak gini nih harusnya tuh kayak jangan sampai lupa sama kebudayaan dan ciri khas dari negara kita. Jangan sampai diklaim sama negara lain gitu. Pas udah diklaim sama negara lain baru dibakaran jenggot ya gitu. Karena banyak banget tari-tarian, pakaian daerah, lagu-lagu, sampai makanan ya, makanan besar dan makanan-makanan kecil atau cemilan atau kue-kue khas negara kita yang sebenarnya tuh rasanya dan jenisnya bentuknya nggak kalah sama negara lain gitu. Pokoknya rasanya pasti enak deh. Makanan Indonesia tuh kayak banyak banget dari Sabang sampai Merauke tuh pasti punya ciri khas sendiri-sendiri ya. Dan sukunya pun di Indonesia kan banyak suku ya. Jadi masing-masing suku itu pasti juga punya ciri khas ya kan. Jadi kayak apa ya, anggapnya soto lah. Soto itu makanan Indonesia ya. Ada di semua provinsi kan soto. Ada di semua kota juga gitu. Di Jawa aja soto, ada soto Lamongan, ada soto Bandung, ada soto Betawi, ada soto apa banyak gitu. Jadi kayak yang kayak gitu tuh jangan sampai nanti kita lupa terus diambil deh sama orang lain ya kan gitu. Jadi hey, ayo anak-anak muda, jaga kebudayaan dan cinta tanah air ya kan. Soto ya gue. Kayak mau ini gue kayak apa sih namanya? Ibu-ibu mau lagi pidato. Anyway ngomongin soal ibu-ibu ya. Ternyata tanggal 29 Oktober juga 29 Oktober ini saya juga baru tahu nih, itu adalah Hari Stroke Sedunia. Kenapa sih diperingati ada Hari Stroke segala? Nah, ini tujuan supaya semua masyarakat sedunia menyadari pentingnya melakukan pencegahan dan pengobatan terhadap stroke gitu ya. Dan reminder juga buat saya yang sudah jelita ini ya, alias jelang 50 tahun guys. Oh my god. Terus ngomongin lagi soal stroke ini ya, banyak loh anak-anak muda sekarang juga ya, masih muda-muda, umurnya di bawah 40 tahun, banyak yang udah kena stroke gitu ya. Mungkin karena makanan, mungkin karena tingkat stresnya tinggi, mungkin karena kurang olahraga juga, mungkin karena apa ya, yang pasti kan karena stres ya kalau itu ya. Jadi kayaknya walaupun kayak apa ya, saya cuma bilang stay happy, stay healthy gitu ya, sebagai reminder juga soalnya buat saya ya, yang akhir-akhir ini sudah jarang sekali berolahraga ya, dan makan juga udah mulai ngaco gitu ya. Kalau dulu masih rajin makan salad, buah, sayur gitu, sekarang agak-agak ngaco nih, jajan mulu ya, apalagi dengan adanya
aplikasi yang jajan gampang banget sih, tinggal GoFood aja ya. Jadi ya itu deh, jajan mulu gitu ya. Sama begadang nih, begadang jangan begadang. Nah itu dia susah ya ternyata. Apalagi zaman sekarang nih kayaknya lagi tanggung ngerjain apa, tahu-tahu pas lihat jam udah jam 11, jam 12 gitu kan. Aduh bahaya sekali ya. Jadi ya reminder buat saya dan kamu juga yang masih muda-muda ya. Oke. Terus apa lagi ya? Oh iya nih, satu lagi deh terakhir. Nah terakhir di bulan Oktober itu ada ini, saya juga hashtag aku baru tahu. Nah ini saya baru tahu loh, tanggal 30 Oktober itu ternyata adalah Hari Mantan Sedunia. Sumpah nih, saya baru tahu nih, katanya perlu banget emang ya mantan diperingati. Kenapa juga harus dibikin Hari Mantan Sedunia ini ya? Apa sih tujuannya gitu? Nah ini dari website yang saya baca ya, Hari Mantan Sedunia ini sebenarnya adalah National Text Your Ex Day gitu. Jadi setiap tahun diperingati untuk mengirimkan pesan teks untuk mantan gitu katanya. Dan kenapa dia harinya dekat-dekat sama hari Halloween tanggal 31 Oktober? Karena konon katanya emang sengaja, karena kan yang namanya mantan itu kadang-kadang sering dianggap sebagai hantu ya kan, alias hantu dari masa lalu ya. Jadi tinggal gimana kita aja nih menghadapi hantu masa lalu ini. Apakah mau tetap konteks silaturahmi atau buanglah mantan pada tempatnya ya. terserah. Nah ini kalau saya pribadi sih sampai saat ini sih kayaknya masih baik-baik aja ya, mantan-mantan yang masih ada ya. Artinya ada beberapa yang udah meninggal kan, yang seumuran saya gini ya. Tapi yang masih ada, yang masih hidup itu ya saya masih tetap silaturahmi sih gitu. Masih nanya kabar, saling ngucapin ulang tahun atau ngucapin lebaran ya, atau ngucapin Natal gitu. Saling mengunjungi juga kalau sempat, kalau kebetulan ada eventnya yang memang harus berkunjung ya berkunjung gitu kan. Ya malah ada sih yang masih temenan, masih kayak saudara gitu ada malahan. Jadi ya baik-baik aja sih, karena katanya sih ya gini ya, katanya nih kalau ada 2 orang mantan yang masih bisa temenan itu sih tandanya salah satunya tuh nggak dalam-dalam banget cintanya gitu ya. Jadi ya udah lewat lah masa suka-sukanya, cinta-cintanya tuh kayak udah habis gitu. Jadi ya udah temenan aja gitu kan. Jadi bisa jadi salah satunya udah nggak ada rasa sama sekali, atau memang dua-duanya udah nggak ada rasa gitu. Dan emang cintanya dulu ya biasa aja, nggak terlalu dalam-dalam banget gitu loh gitu. Karena kalau misalnya emang cinta banget gitu ya, katanya sih nggak bisa temenan ketemu gitu tuh, nggak bisa gitu. Tapi kayaknya sih menurut saya tergantung orangnya ya kan. Ada juga yang mungkin bisa jadi sebenarnya masih saling cinta, tapi yang satunya cinta banget. Jadi ya udahlah gitu, kayak itu loh, kayak apa ya, cinta tak harus memiliki gitu kan ya. Jadi ya salah satunya mungkin ridho ikhlas mantannya jadian sama yang lain, tapi kenapa mau tetap temenan ya supaya tetap ada di radar gitu loh ya kan. Jadi cintanya nggak harus memiliki, tapi nggak dilepas-lepas amat gitu ya, tetap masih bisa apa sih masuk di dalam circle gitu ya. Gitu kali ya kan? Ya enggak. Tapi ya sudahlah ya. Beberapa orang sih bilang biarkanlah mantan terindah itu bahagia dengan pasangannya masing-masing ya kan. Yang penting tetap menjaga silaturahmi itu boleh ya, tapi jangan sampai kebablasan gitu kali ya. Kalau kebablasan namanya celebek alias CLBK ya kan. Kecuali emang yang namanya udah jodoh ya. Jadi balik lagi sama mantan, ternyata memang udah muter kesana kesini toto baliknya sama mantan. Nah itu beda, mungkin memang sudah jodoh ya kan. Terus apa ya, oh ya ngomongin soal mantan nih ya, kan ada tuh ya museum barang mantan ya. Kalau di Indonesia kan filmnya ada ya, film Toko Barang Mantan yang main Reza Rahardian. Dalam dunia nyatanya tuh ada nih ternyata museum, tapi museum barang mantan. Tiketnya murah, masuknya cuma 100 ribuan ya. Cuma ya gitu, lokasinya jauh guys, di Kroasia. Jadi ke Kroasia dulu deh ente ya. Kalau di sana namanya itu Museum Broken Relationship ya. Ada websitenya juga, brokenrelationship.com ya. Nah itu barangnya isinya macam-macam, barang-barang ya biasalah kado-kado yang dikasih bareng sama mantan-mantan sama pacar-pacar gitu ya. Biasa deh standar ya, ada boneka, ada gaun pernikahan, ada gaun pesta, kaos,
celana gitu, terus barang-barang umum lah ya, kado gitu. Tapi ada yang ajaib-ajaib juga tuh barang-barangnya, kayak apa ya, potongan rambut, potongan kulit bekas luka bakar pacarnya gitu ya. Jijik banget ya, gelah banget sih itu. Ngapain coba kayak gituan disimpan, udah gitu putus terus dikasihin ke museum gitu. Jijik banget ya. Terus ya apa ya, macam-macam deh, sampai sex toys aja ada guys. Iseng banget ya ngasih sex toys sama pacarnya, udah gitu dikasih ke museum lagi. Pokoknya lucu-lucu, aneh-aneh ya, gitulah kira-kira. Kalau kalian tim yang mana nih? Tim berteman atau bye-bye forever mantan? Terus barang-barangnya diapain? Biasanya disimpan atau dibalikin ke orangnya atau dibuang. Nah, segini aja deh ngomongin tentang mantan dan apa-apa aja yang ada di bulan Oktober kemarin ya. Bye-bye Oktober dan hello Novemberin ya. Jadi jaga selalu kesehatan ya guys, lagi musim batuk pilek nih bulan November ini. Tetap sehat, tetap semangat aja ya guys ya. Oke, ya udah deh kalau gitu. Episode selanjutnya kita ngomongin lagu-lagu tentang mantan aja ya, yang mengingatkan sama mantan, lagu-lagu yang ada temanya mantan-mantan lah pokoknya ya. Oke, suruh oke. Yaudah deh kalau gitu, Irki pamit dulu ya. Selamat ketemu lagi nanti di Music and Talk. Hanya di Spotify. Nah kalau yang ini episode catatan bubu itu bisa didengerin di Spotify, Anchor.fm, Google Podcast, dan yang terbaru ada di Pogo FM. Follow ya Pogo FM, dan juga IG-nya @thingsprintil, dan ada YouTube channelnya juga sekarang nih @thingsprintil, youtube.com/thingsprintil. Oke, yaudah kalau gitu ya oke, pamit dulu, sampai ketemu lagi, selamat malam minggu, sehat-sehat selalu dan bye.